Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal sendiri itu berarti atau dijelaskan adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk memenuhi atau mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber pemerintahan, alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Nah, fungsi kebijakan fiskal itu ada dua macam ya. Yang pertama itu fungsi kebijakan alokasi, dan yang kedua itu ada fungsi kebijakan distribusi. Nah, dari alokasi sendiri itu pemerintah itu melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengelola sumber daya ekonominya. Nah, intervensinya pemerintah ini tuh dapat dilakukan dengan secara langsung, membeli barang-barang seperti pertahanan juga pendidikan gitu, dan secara tidak langsung melalui berbagai pajak dan juga subsidi-subsidi yang mendorong berbagai aktivitas untuk atau menghambat aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, sedangkan fungsi kebijakan distribusi itu berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat distribusikan di antara anggota-anggotanya gitu. Nah, berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan dan juga trust off antara pemerintah dan juga efisiensi, tujuan utama dari fungsi stabilitas adalah memelihara tingkat-tingkat pendapatan nasional untuk mendekati potensialnya gitu. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal sendiri ini adalah untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menjaga stabilitas fiskal negara, untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya, terus juga untuk mewujudkan keadilan sosial, mendorong laju investasi, membantu dan juga mendorong laju investasi itu membuka kesempatan kerja yang luas atau lebih lebar lagi untuk pengangguran, serta menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Nah, melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat mengelola tingkat pengeluaran dan juga pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, selanjutnya itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan dan juga kredit pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tujuan kebijakan moneter terutama untuk menstabilitaskan ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja atau kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang gitu. Nah, kebijakan moneter pada prinsipnya juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam gitu. Yang pertama itu pengadilan pemerataan, dan yang kedua target moneter. Nah, pengadilan pemerataan kaitannya dengan pengadilan inflasi, atau misalnya dilakukan dengan menjaga agar permintaan uang dan juga barang dan jasa dipertahankan pada tingkat yang tidak mendorong inflasi. Nah, target moneter atau lebih khususnya target jumlah uang beredar atau juga pengendalian jumlah uang beredarnya itu memang merupakan kebijakan moneter murni. Nah,
ada nih beberapa fungsi dari kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama itu mencapai stabilitas nilai mata uang suatu negara, dan yang kedua itu memelihara stabilitas sistem pembayaran. Yang ketiga, mempengaruhi ekspektasi dan juga perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi dan juga investasi gitu. Nah, dan selanjutnya mengurangi ketidakpastian ke depan. Yang selanjutnya menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya menjaga stabilitas harga dan juga mengendalikan laju inflasi. Nah, ada beberapa nih tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama itu mencapai stabilitas nilai mata uang. Yang kedua ada mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga ada memelihara stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem pembayaran. Yang kelima atau yang terakhir itu mengurangi ketidakpastian ke depannya. Ada juga beberapa contoh dari kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama, Bank Indonesia melarang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Yang selanjutnya itu ada pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk modal untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat barang berharganya gitu tuh. Dan juga ada beberapa lagi contoh-contoh yang kebijakan moneter itu sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang perekonomian terbuka. Nah, definisi perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam batas-batas nasionalnya sendiri, tetapi juga terlibat dalam hubungan perdagangan dan juga investasi dengan negara-negara lain di dunia. Nah, perekonomian terbuka memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan juga akses sumber daya internasional, tapi juga meningkatkan kerentanan gitu tuh terhadap perubahan di pasar global. Nah, selanjutnya tuh kan pasti kalian bertanya-tanya apa sih yang membedakan perbedaan dengan perekonomian terbuka dengan perekonomian tertutup. Nah, perekonomian terbuka dan juga perekonomian tertutup adalah dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal-hal hubungan ekonomi dengan dunia luar. Nah, ada beberapa contohnya di mana perbedaan antara perekonomian terbuka dan juga perekonomian tertutup. Yang pertama ada perdagangan internasional. Perekonomian terbukanya terlibat dalam perdagangan internasional. Negara ini mengekspor dan juga mengimpor barang dan juga jasa dengan negara-negara lain. Nah, perekonomian tertutupnya nih ya, tidak terlibat dalam perdagangan internasional atau terlibat dalam skala yang sangat terbatas. Negara ini cenderung bergantung pada produksi dan juga konsumsi di dalam batas nasionalnya itu sendiri. Nah, jadi itu tuh salah satu perbedaan antara perekonomian terbuka dengan perekonomian tertutup. Itu contoh yang pertama. Nah, yang keduanya itu ada arus modal. Nah, dari perekonomian terbukanya terlebih dahulu itu melibatkan aliran modal internasional termasuk investasi langsung dan juga portofolio atau investasi antara negara-negara gitu tuh. Nah, dari segi perekonomian tertutupnya itu kurang terlibat dalam urusan modal internasional, investasi dan juga modal cenderung berbeda dalam batas-batas nasionalnya. Mungkin ada beberapa lagi sih dari pasar valuta asing, terus ada juga pengaruh ekonomi globalnya, itu ada juga beberapa perbedaannya juga. Nah, selanjutnya tuh perekonomian terbuka juga memiliki beberapa fungsi. Ada salah satunya itu fungsi utama perekonomian terbuka adalah memfasilitasi perdagangan internasional dengan terlibat dalam ekspor dan juga impor barang dan jasa.
negara dapat memanfaatkan keuangan kompresnya untuk meningkatkan produksi dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan juga ada beberapa lagi contoh fungsi-fungsi dari perekonomian terbuka itu sendiri. Nah, tujuan penerapan perekonomian terbuka itu yang pertama itu pertumbuhan ekonominya. Nah, salah satu tujuan utama penerapan perekonomian terbuka adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada efisiensi dan juga inovasi. Perekonomian terbuka mendorong efisiensi dan juga inovasi. Selanjutnya ada diversifikasi ekonomi. Nah, terlihat dalam perdagangan internasional menggunakan negara untuk diversifikasi struktur ekonomi. Dan juga ada beberapa lagi dari tujuan-tujuan penerapan perekonomian terbuka itu sendiri. Selanjutnya itu ada dampak globalisasi dan juga tantangannya. Nah, peran perekonomian terbuka dalam globalisasi. Perekonomian terbuka itu memegang peran integral dalam mewujudkan globalisasinya, yang melibatkan integrasi ekonomi, politik, dan juga sosial antar negara-negara di seluruh dunia. Selain perdagangan internasional, aliran modal internasional menjadi landasan utamanya. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dalam menerapkan perekonomian terbuka. Nah, salah satu tantangan utama perekonomian terbuka itu ada vulnerabilitas terhadap fluktuasi ekonomi global. Nah, perekonomian terbuka ini rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama dalam konteks nilai tukar mata uang. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari perekonomian terbuka itu yaitu konsep perekonomian terbuka menjadi fenomena penting dalam dunia globalisasi saat ini. Nah, perekonomian terbuka juga membuka pintu bagi interaksi ekonomi antar negara, melibatkan perdagangan internasional, aliran modal, dan juga perubahan nilai-nilai mata uang. Melalui integrasi ini juga negara-negara dapat memperoleh manfaat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, terus ada juga transfer teknologi dan juga kerjasama lintas batasnya.